Konstitusi dan Pemberantasan Korupsi dalam konteks 4 pilar MPR RI sukses diselenggarakan di Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai penerapan Pancasila dalam menghentikan praktik korupsi. Pada konferensi pers Festival Anti Korupsi dengan tema Konstitusi dan Pemberantasan Korupsi yang dihadiri oleh pimpinan lembaga MPR RI, MKRI, dan KPK RI, Zulkifli menilai penerapan perilaku Pancasila dapat menghentikan praktik korupsi dengan mempertimbangkan aspek perilaku manusia yang berkebutuhan dan perilaku berkemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Ya, nilai-nilai luhur keindonesiaan kita ini yang mulai mengubah. Ya, orang tidak tahu lagi kalau jadi bupati untuk apa, jadi anggota DPR untuk apa, jadi gubernur untuk apa, jadi camat, jadi pejabat itu tujuannya itu apa? Yang mereka tahu dari DPR, jadi pejabat itu bisa cepat kaya, bisa seperti raja. Sementara itu, Ketua Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Hidayatullah mengungkapkan Kejaksaan Tinggi Sulsel memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan penyuluhan hukum dengan program pembinaan masyarakat taat hukum, serta melakukan pendekatan preventif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menghindari praktik korupsi. Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan, yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum yang dikenal dengan pembinaan masyarakat taat hukum. TP4 ada di tingkat pusat dan ada di tingkat daerah, pengawalan dan pengamanan pembangunan. Dari Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Alif Auza, TVR Parlemen melaporkan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan apa arti Pancasila sebagai solusi masalah bangsa. Dengan masalah korupsi yang marak di Indonesia seperti contohnya orang-orang yang berikut ini. Mari kita tanya pendapat masyarakat tentang korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Selamat siang Mbak, saya mau menanyakan apa yang menurut Mbak ketahui tentang korupsi itu? Korupsi itu suatu tindakan yang seperti mengambil hak dari orang lain kayak gitu. Kalau buat negara sendiri tuh korupsi kayak uang negara kayak gitu. Setuju nggak kalau Pancasila itu sebagai masalah untuk solusi bangsa? Setuju, karena Pancasila itu udah mengandung cita-cita hidup bangsa, itu semua tuh udah tertera di situ, tinggal mengamalkannya tuh bagaimana. Selamat siang Mbak, kalian namanya siapa? Oke. Nah, boleh nanya nggak? Mau nanya nih, menurut Mbak korupsi itu apa sih? Kalau menurut saya ya, korupsi itu perilaku tidak jujur atau menyimpang yang bisa merugikan masyarakat Indonesia. Setuju nggak kalau Pancasila itu sebagai solusi untuk bangsa Indonesia? Setuju banget. Alasannya? Alasannya itu karena isi sila-sila Pancasila mengandung keberadaban bangsa Indonesia yang menggunakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ya udah Mbak, makasih kalau gitu ya Mbak ya. Selamat siang Mas, dengan Mas siapa? Mas Raden. Boleh nanya-nanya nggak? Boleh. Saya mau nanya, menurut Mas korupsi itu apa sih? Korupsi. Kalau menurut saya korupsi itu perilaku seseorang yang mengambil hak masyarakat ataupun hak lebih ke material uang ya kalau kita bilang, lebih ke uang punya pemerintah yang diambil secara individu, secara wenang-wenang. Kalau menurut saya gitu sih. Bagaimana menurut Mas, apakah Pancasila itu sebagai solusi buat permasalahan bangsa? Setuju nggak? Kalau menurut saya sih setuju aja sih. Soalnya emang di Pancasila sila kelima itu kan emang udah diterapkan emang keadilan bagi seluruh Indonesia. Jadi emang itu adalah satu poin emang acuan masyarakat Indonesia ini dari 5 sila itu, dan udah ditekankan emang sila terakhir itu emang keadilan buat masyarakat. Makasih ya Mas jawabannya.
solusi untuk permasalahan bangsa ada dua, yaitu yang pertama ketahanan nasional. Ini merupakan kondisi bangsa Indonesia yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan atau ancaman. Yang kedua adalah clean and good governance. Nah, ini pelaksanaan pemerintahan harus efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak rakyat untuk mencapai tujuan nasional. Kita dan pemerintah seharusnya melakukan solusi. Yang pertama, pengawasan berjenjang pada setiap bagian atau satuan. Yang kedua, meningkatkan peran KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Yang ketiga, mengembangkan konsep harta dan kekayaan bukan satu-satunya tolak ukur kesuksesan. 5 dari 10 prinsip dasar dari good governance diantaranya: 1. Penegakan hukum. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, pengawasan. Dan keempat, efisien dan efektivitas. Dan terakhir, profesionalisme. Gelengkan kepala dan katakan tidak. Tidak. Abaikan rayuannya dan katakan Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Aryani, kelas 2B Palembang, program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan mengomentari video yang telah ditampilkan pada sebelumnya, yaitu mengenai Pancasila sebagai solusi bangsa di korupsi dan contoh-contohnya. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia untuk mengarahkan masyarakat hingga bisa mencapai persatuan dan kesatuan Indonesia serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus juga mengetahui terlebih dahulu apa itu problem bangsa itu sendiri, yaitu korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu pada suatu lembaga official atau lembaga-lembaga terpenting. Tidak hanya terjadi pada pemerintahan, tetapi juga pada lembaga-lembaga, persekolahan, kecamatan, dan lain-lain. Tindakan ini dilakukan agar ia bisa mencapai tujuan ia sendiri untuk menggapai kekayaan, untuk posisi yang lebih tinggi, dan lain-lain. Sehingga itu merupakan suatu tindakan yang pastinya ilegal dilakukan. Karena korupsi itu ia mengkorupsikan hak-hak bangsa Indonesia, bukan hak-hak dia. Jadi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat, malahan ia menggunakan untuk secara ia individu sendiri. Bagaimana cara Pancasila yang memiliki hanya 5 poin ini bisa membantu memberantas korupsi itu sendiri? Yang pertama adalah Pancasila harus diketahui dan harus dipahami oleh seluruh lembaga-lembaga yang memegang peran penting untuk Indonesia. Yaitu pada poin pertama, mereka harus religius dan harus tahu apa akibatnya mengambil hak seseorang. Dalam Islam itu merupakan tindakan yang haram, yang pastinya kalau dalam bahasa Indonesia itu merupakan tindakan yang ilegal, yang tidak pantas dilakukan karena itu mengambil hak orang, sama seperti mencuri. Jika ia ingin memenuhi hak-haknya yang internal tetapi bersifat ilegal, maka itu harus pantas mendapatkan hukuman tertentu. Dan hukuman tertentu itu tidak mandang posisi, tidak mandang keturunan, dan tidak mandang kekayaan. Tentunya pada contoh kasus Setia Novanto. Itulah komentar yang saya bisa berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.